suatu negara itu untuk saling bertransaksi dengan negara yang lain, karena suatu negara itu pasti membutuhkan negara lain. Nah, selanjutnya setelah ada perusahaan multinasional, maka salah satu aktivitasnya adalah ekspor dan impor. Nah, perusahaan multinasional ini tujuannya mengekspor barang adalah untuk memudahkan penjualan barang lokal mereka. Nah, dalam suatu negara itu pasti ada ekspor karena negara tersebut itu jika terlalu banyak barang yang dalam suatu negara itu juga tidak baik, maka dilakukanlah ekspor seperti itu. Nah, kemudian impor ini tujuannya adalah untuk mendapatkan barang baku yang lebih murah. Nah, adanya ekspor dan impor ini akan memunculkan transaksi dengan valuta asing seperti itu. Kemudian setelah adanya transaksi dengan valuta asing, nanti akan memunculkan resiko. Resiko ini biasanya berkaitan langsung dengan kurs valuta asing. Makanya resiko yang diperoleh dari ekspor dan impor barang ini biasanya resiko fluktuasi kurs valuta asing. Resiko fluktuasi kurs valuta asing adalah resiko di mana kita tidak tahu kapan kurs itu akan naik maupun turun karena adanya perbedaan nilai mata uang yang dipergunakan antar negara. Nah, kita bisa melihat adanya kurs fluktuasi mata uang asing ini dari laporan keuangan yang terdapat di variabel likuiditas dan leverage. Karena kedua variabel ini langsung bersinggungan dengan kas, aktivitas kas dan total dan aset seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui ada fluktuasi kurs dari mata uang asing, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan aktivitas hedging. Jadi latar belakang penelitian ini seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian dia akan melakukan aktivitas hedging, di mana aktivitas hedging ini adalah salah satu strategi yang dilakukan untuk melindungi, salah satu strategi yang dilakukan karena adanya risiko fluktuasi tersebut. Nah, suatu strategi lindung nilai yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang kita tidak duga di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada penelitian terdahulu mengenai kasus ini. Yang pertama mengenai financial distress, ada penelitian dari Christian dan Bajara dan Aditya dan Asan Dimitra. Nah, keempat orang ini memiliki hasil yang sama bahwa financial distress itu berpengaruh positif terhadap keputusan hedging. Nah, kemudian yang memiliki pengaruh negatif itu ada penelitian dari Ayuning Tias pada tahun 2019. Ia menyatakan bahwa hedging ini berpengaruh negatif terhadap bahwa financial distress ini berpengaruh negatif terhadap aktivitas hedging. Nah, kemudian ada penelitian mengenai leverage, yaitu dari hasil penelitian dari Ayuning Tias dan Hidayah dan Prasetyono. Dia mengatakan bahwa leverage ini berpengaruh positif terhadap keputusan hedging. Kemudian sementara penelitian yang dilakukan oleh Khusus Lianti ini mengatakan bahwa keputusan hedging ini tidak dipengaruhi oleh leverage. Kemudian selanjutnya penelitian mengenai growth opportunity dan liquidity, yaitu yang dilakukan oleh Septama. Dia mengatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa growth opportunity itu berpengaruh positif terhadap hedging. Kemudian sedangkan financial distress dan liquidity itu tidak berpengaruh signifikan terhadap hedging dengan instrumen derivatif. Nah, dari hasil penelitian terdahulu itu masih banyak, penelitian terdahulu itu terdapat perbedaan hasil mengenai aktivitas hedging ini. Sehingga biasanya ini aktivitas hedging ini, penelitian terdahulu ini masih terdapat perbedaan mengenai hasilnya. Biasanya yang menjadi faktor pembedanya adalah
perusahaan yang ia teliti atau berkenaan dengan periode penelitian juga. Jadi beda penelitian saya dengan penelitian terdahulu ini adalah yang pertama ada objek penelitian yaitu perusahaan multinasional yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Kemudian ada periode penelitian yaitu pada tahun 2015 sampai 2019. Pengambilan perusahaan multinasional sebagai studi kasusnya adalah karena perusahaan multinasional yang sering bersinggung langsung dengan valuta asing seperti itu. Selanjutnya, nah dari penelitian terdahulu tadi, maka muncul pertanyaan dari penelitian terdahulu tadi karena berbeda hasil, maka muncul pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh financial distress secara parsial terhadap aktivitas hedging pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Jakarta Islamic Index. Kemudian ada yang kedua adalah pengaruh growth opportunity secara parsial terhadap aktivitas hedging. Kemudian apakah terdapat pengaruh leverage secara parsial terhadap aktivitas. Mohon maaf teman-teman, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Oh ya Pak, saya lanjutkan ya Pak. Kemudian apakah terdapat pengaruh leverage secara parsial terhadap aktivitas hedging pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Jakarta Islamic Index? Kemudian apakah terdapat pengaruh liquidity atau likuiditas secara parsial terhadap aktivitas hedging pada perusahaan multinasional yang terdapat di Bursa Jakarta Islamic Index? Nah, kemudian ada operasional variabel. Jadi variabel yang saya gunakan di sini ada 5 variabel, di mana yang pertama adalah hedging. Hedging ini sebagai variabel dependent atau Y-nya. Hedging dalam penelitian ini merupakan lindung nilai yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir risiko dampak buruk dari exposure transaksi. Exposure transaksi ini adalah transaksi yang menggunakan valuta asing. Nah, adapun yang menjadi indikator atau instrumen yang digunakan untuk menghitung hedging ini adalah dengan menghitung tingkat suku bunga Bank Indonesia selama periode penelitian. Selanjutnya ada financial distress. Financial distress ini adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dan berada dalam posisi yang tidak aman. Jadi intinya financial distress ini adalah ketika perusahaan mengalami posisi yang tidak bagus lah, seperti itu. Nah, untuk instrumen yang digunakan untuk menghitung financial distress ini adalah dengan menggunakan Z-score-Allman. Ya, Z-score-Allman ini adalah suatu rasio yang dapat mengukur serta memprediksi kecenderungan dan ketidakbangkrutan perusahaan. Jadi rasio ini digunakan untuk mengetahui untuk memprediksi apakah perusahaan itu akan bangkrut atau tidak, seperti itu. Adapun rumus Z-score ini adalah working capital dibagi total aset atau modal kerja dibagi dengan total aset, ditambah dengan retained earning dibagi total aset, atau laba ditahan dibagi dengan total aset, ditambah dengan earning after tax dibagi dengan total aset, atau laba setelah pajak dibagi dengan total aset, ditambah dengan market value of equity, nilai pasar ekuitas dibagi dengan book value of total debt atau total utang, ditambah dengan total revenue atau dibagi dengan total aset. Total revenue ini adalah total pendapatan atau penjualan dibagi dengan total aset, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah growth opportunity. Growth opportunity ini di sini dia menjadi variabel independen untuk X2. Growth opportunity ini adalah yaitu perusahaan yang memiliki kesempatan atau peluang untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Jadi growth itu adalah
tingkat pertumbuhan opportunity peluang perusahaan untuk mencapai tingkat yang tertinggi. Untuk mengukur growth opportunity suatu perusahaan digunakan dilakukan dengan perbandingan antara market value equity dengan book value equity, di mana market value equity itu diperoleh dari lembar saham yang beredar dibagi dengan closing price dibagi dengan total ekuitas. Kemudian ada yang ketiga, variabel independen yang ketiga adalah leverage. Leverage ini adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan pendanaan melalui utang, baik itu utang lancar maupun utang jangka panjang. Nah, rasio yang digunakan untuk menghitung leverage ini adalah dengan menggunakan rasio debt earning ratio atau DER. DER ini diperoleh dari total utang dibagi dengan total aset. Kemudian selanjutnya variabel independen yang keempat adalah liquidity, di mana liquidity ini adalah kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Pinjaman jangka pendek ini maksudnya adalah utang lancar. Untuk menghitung liquidity ini, menggunakan current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Perbedaan liquidity dan leverage itu, kalau di liquidity itu menggunakan utang lancar, sedangkan kalau di leverage itu menggunakan total utang. Nah, kemudian selanjutnya metodologi penelitian yang saya gunakan adalah penelitian ini. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif itu adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Ya, untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Kemudian dengan pendekatan kuantitatif. Jadi pendekatan kuantitatif ini saya menggunakan laporan keuangan perusahaan selama 5 tahun. Kemudian ada objek penelitian seperti yang variabel penelitian tadi, itu ada financial distress, ada growth opportunity, kemudian ada leverage, kemudian ada liquidity, dan yang terakhir adalah hedging. Pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Jakarta Islamic Index periode 2015 sampai 2019. Nah, metode pengambilan sampel. Pemilihan sampel yang saya gunakan adalah dengan cara purposive sampling atau acak. Purposive sampling maksudnya sesuai dengan minat peneliti. Kemudian sampelnya adalah laporan keuangan perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas hedging yang terdaftar pada Bursa Jakarta Islamic Index pada rentan waktu 2015 sampai 2019. Pada rentan waktu tersebut terdapat 30 perusahaan yang terdapat pada Jakarta Islamic Index. Namun yang menjadi minat peneliti sesuai dengan kategori purposive sampling tadi hanya terdapat 8 perusahaan dengan total 40 data selama 5 tahun. Kemudian data penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Kemudian sumber datanya adalah data sekunder, di mana pengumpulannya itu data sekunder yaitu berasal dari laporan keuangan perusahaan. Kemudian metode pengumpulannya itu dokumentasi, kemudian riset internet dan studi pustaka. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah untuk mengetahui hubungan, makanya sehingga saya menggunakan analisis regresi linier berganda. Nah, adapun perusahaan yang menjadi kategori minat peneliti itu terdapat 8 perusahaan. Yang pertama adalah ada Aneka Tambang Tbk, kemudian ada Astra Internasional Tbk, kemudian ada Indo Semen Tunggal Peraksara, kemudian ada Indo Tambang Raya Megah Tbk, ada yang kelima ada Kalbe Farma, yang keenam ada Semen Indonesia, kemudian yang ketujuh ada Telekomunikasi Indonesia. Yang terakhir ada Unilever Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai mini proposal saya. Baik. Untuk selanjutnya, silakan Ami. Oh iya, sekali lagi tolong semuanya untuk menuliskan nomor persensi, setelah itu nama. Silakan buka di chat.
Saya ngoreksinya agak kesusahan. Jadi jangan campur, ada yang nama, ada yang 2 digit terakhir NIM, bukan. Sekarang nomor persensi. Silahkan yang belum menulis untuk dituliskan. Untuk persensinya saya kesulitan kalau hanya nama. Silahkan diganti. Ini baru beberapa yang ganti. Silahkan. Sambil disiapkan, Ami. Tias, Fikri, terus Putri, Macica, Sylvia, Ramadan, Fahmi, Muhammad, Ahlul, Arum, Mubarok, Fadil. Silakan diganti. Ditambahi, bukan diganti. Tambahi nomor persensi. Milenia ini 72, enggak ada persensi sampai 72. Filiana juga ini NIM kayaknya. Sudah dipindah hostnya? Bentar, Pak. Sudah? Iya, Pak, bentar. Sudah, Pak. Silakan, Ami. Sudah kelihatan nggak? Ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mini proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Akuisitor. Seperti kasusnya perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas di sini ada lima hal, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, keempat ada hipotesis penelitian, dan yang terakhir adalah metode penelitian.
Yang pertama, dimulai dari latar belakang penelitian. Alasan pertama mengapa saya mengambil topik ini sebagai penelitian saya adalah di era globalisasi yang semakin maju dan berkembang seperti saat ini, perusahaan dituntut untuk mengembangkan rencana dan strategi perusahaan serta melakukan inovasi agar bertahan dan mampu bersaing di pasar global. Nah, salah satu langkah yang dapat diambil yaitu dengan ekspansi melalui merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi ini diyakini dapat dengan mudah dapat mengakses pasar baru ataupun produk baru tanpa membangun bisnis baru dari awal. Adapun tujuan dilakukannya merger dan akuisisi ini oleh perusahaan, yang pertama yaitu economic of scale. Dengan merger dan akuisisi, perusahaan dapat mencapai skala operasi yang ekonomis dengan melakukan merger dan akuisisi. Dengan melakukan merger dan akuisisi, fasilitas operasi itu dapat dihilangkan, serta dapat memberikan pemasaran yang lebih efisien, sistem akuntansi yang lebih baik. Skala ekonomi terjadi tidak hanya dalam artian proses produksi saja, melainkan dalam bidang pemasaran, personalia, keuangan, dan juga bidang administrasi. Secara luas, cakupan skala ekonomi yang ingin dicapai adalah dalam seluruh penggunaan sumber daya yang ada. Alasan yang kedua yaitu diversifikasi atau risk reduction. Diversifikasi menjadi mudah dengan merger dan akuisisi, di mana perusahaan tidak perlu memulai lagi dari awal untuk mempunyai lini usaha baru. Dengan diversifikasi, maka risiko yang dihadapi suatu perusahaan dapat dikompensasi dengan penggabungan atau pengambil alihan perusahaan lain. Dengan demikian, risiko secara keseluruhan menjadi lebih kecil. Yang ketiga adalah corporate growth rate. Melalui merger dan akuisisi, perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhannya. Hal ini sangat dimungkinkan dengan adanya penguasaan jaringan pemasaran yang lebih luas, manajemen yang lebih baik dan efisien. Sebagai contoh, itu ada pembelian saham dari PT Semen Gresik oleh Cemex dari Meksiko dapat meningkatkan kapasitas produksi serta pertumbuhan perusahaan. Dengan kata lain, alternatif ini dapat memudahkan perusahaan untuk melakukan penetrasi pasar yang lebih luas, terutama di pasar asing. Alasan yang keempat yaitu pencapaian sinergi. Nah, pencapaian sinergi ini dapat tidak hanya baik berupa secara operasional maupun secara finansial. Pencapaian sinergi finansial pada akhirnya akan mampu memperbaiki dan meningkatkan kinerja finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Namun, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh David di tahun 2010, itu tidak semua akuisisi mampu menghantarkan perusahaan menuju sinerginya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh David di tahun 2010, itu 20% dari jumlah peristiwa merger dan akuisisi itu mengalami keberhasilan. 20%-nya lagi itu mengalami gagal total. Dan 60%-nya itu 60%-nya memberikan hasil yang mengecewakan. Oleh karena itulah, perusahaan perlu melakukan analisis yang mendalam sebelum melakukan akuisisi untuk mencegah kegagalan dan membantu perusahaan untuk mencapai sinerginya. Selanjutnya kita beranjak ke penelitian terdahulu. Yang pertama, itu ada penelitian yang dilakukan oleh Nur Fauziah dan Aini di tahun 2018, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuisisi itu mampu menimbulkan perubahan yang signifikan pada rasio solvabilitas perusahaan, yaitu bagian rasio debt equity ratio pada periode sebelum dan sesudah merger akuisisi. Dalam konteks ini, perusahaan cenderung lebih efektif dalam mempergunakan modalnya untuk menjamin utang pasca merger dan akuisisi. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Tarigan di tahun 2018, yang dimana ia juga menemukan adanya kenaikan DER yang signifikan pasca merger dan akuisisi. Kenaikan utang tersebut pada dasarnya terjadi akibat pemanfaatan debt capacity perusahaan yang naik pasca merger dan akuisisi sebagai akibat adanya kenaikan skala ekonomi. Dan yang ketiga yaitu ada penelitian dari Diaksa di tahun 2006.
yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan untuk rasio keuangan EPS, NPM, ROE, dan ROA untuk pengujian 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian beberapa peneliti selanjutnya, yaitu ada Edi dan Chen di tahun 2016, Farana dan Rustiati 2018, serta Dewi dan Suryantini di tahun 2018, di mana mereka ini justru menyimpulkan bahwa hasil yang berbanding terbalik dengan penjelasan sebelumnya, di mana debt equity ratio pada periode sebelum dan sesudah merger dan akuisisi justru ditemukan tidak berbeda secara signifikan. Hal ini juga sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Sinta di tahun 2008 yang meneliti 2 perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, yaitu PT Ades Water Indonesia dengan PT Medco Energy Tbk, yang menunjukkan hasil perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah melakukan merger, di mana hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pada rasio CR, DER, OPM, ITO, IPM, NPM, ROE, dan TATO itu nilainya lebih besar sebelum melakukan merger dan akuisisi. Nah, berdasarkan urgensi mengenai pentingnya evaluasi dampak finansial pasca akuisisi serta banyaknya gap research dari beberapa peneliti terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian yang secara khusus menganalisis perbandingan kinerja finansial beberapa perusahaan yang kali ini saya sendiri akan melakukan penelitian di perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Dan dalam hal ini akan dipresentasikan oleh 5 rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio current ratio yang mewakili dari rasio likuiditas, ada total asset turnover atau TATO yang mewakili rasio aktivitas, ada ROI atau return on investment, dan earning per share yang mewakili rasio profitabilitas, dan yang terakhir debt equity ratio yang mewakili rasio solvabilitas. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan current rasio sebelum dan sesudah merger dan akuisisi? Alasan saya menggunakan current ratio sebagai salah satu pengukuran di dalam penelitian ini yaitu karena current rasio ini merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Karena rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Nah, yang kedua itu apakah terdapat perbedaan total asset turnover atau TATO sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Alasan menggunakan TATO ini adalah karena rasio perputaran aset itu dapat digunakan sebagai indikator efisien yang digunakan perusahaan untuk menggunakan asetnya menghasilkan pendapatan. TATO ini penting bagi manajemen perusahaan karena hal ini akan menunjukkan efisien atau tidaknya penggunaan seluruh aktiva dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu apakah terdapat perbedaan return on investment atau ROI sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. ROI ini merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. ROI adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik keadaan perusahaan. Dan yang keempat yaitu apakah terdapat perbedaan rasio earning per share sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. EPS ini merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah atau jumlah uang dalam mata uang Indonesia yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Oleh karena itu, pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa, dan calon pemegang saham itu tertarik dengan EPS ini. Dan yang terakhir yaitu apakah terdapat perbedaan rasio debt to equity ratio atau DER sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Berdasarkan teori trade-off dari struktur perusahaan modal, DER ini penting karena ada 2 hal. Yang pertama yaitu dari perspektif perusahaan. Penting untuk mengukur rasio utang terhadap modal karena struktur modal adalah salah satu pertimbangan mendasar dalam manajemen keuangan. Yang kedua yaitu dari perspektif investor dan pemberi pinjaman. Rasio utang ekuitas mempengaruhi keamanan investasi atau pinjaman mereka karena rasio ini mempengaruhi tingkat pengembalian yang disyaratkan dan keputusan mereka untuk berinvestasi atau melepaskan investasi mereka. Berdasarkan rumusan masalah tersebut,
Tujuan penelitian yang akan dibahas di sini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan current ratio, total asset turnover, return on investment, debt to equity ratio, dan earning per share sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, CR kartu current ratio mengalami kenaikan yang signifikan pasca akuisisi. Hipotesis kedua yaitu Tato mengalami kenaikan yang signifikan pasca akuisisi. Hipotesis ketiga yaitu return on investment mengalami kenaikan yang signifikan pasca akuisisi. Hipotesis keempat yaitu earning per share mengalami kenaikan yang signifikan pasca akuisisi, dan hipotesis yang kelima yaitu debt to equity ratio mengalami penurunan yang signifikan pasca akuisisi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan analisis dan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi pustaka, yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan teori-teori atau literatur-literatur yang dapat digunakan sebagai landasan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Yang ketiga yaitu jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data sekunder merupakan data yang umumnya berupa catatan, bukti, atau laporan historis yang telah tersusun rapi dalam arsip atau data dokumenter, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan yang diakses melalui website resmi perusahaan terkait dan website Indeks Saham Syariah Indonesia. Yang keempat yaitu ada populasi penelitian. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakternya hendak diteliti. Dalam hal ini, populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia, yaitu sebanyak 403 perusahaan. Adapun sampel penelitian, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan pengambilan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan yaitu yang pertama, perusahaan publik yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dan melakukan merger dan akuisisi antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Yang kedua, perusahaan memiliki tanggal merger dan akuisisi yang jelas. Yang ketiga, menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama 3 tahun sebelum merger dan akuisisi serta 3 tahun setelah merger dan akuisisi dengan periode berakhirnya 31 Desember. Dan yang terakhir ada metode analisis. Ada data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan uji beda sampel berpasangan dengan SPSS sebagai alat bantu. Sebelum itu, data penelitian terlebih dahulu diuji normalitasnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan jenis pengujian yang dipergunakan. Apabila data terbukti berdistribusi normal, maka analisis dilakukan menggunakan uji parametrik dalam bentuk paid sample t-test. Sebaliknya, apabila data terbukti tidak berdistribusi normal, maka analisis dilakukan menggunakan uji non-parametrik dalam bentuk Wilcoxon Sink Rank Test. Berikut adalah 10 perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia yang telah melakukan merger dan akuisisi di tahun 2014 sampai 2016. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang komen? Dan silakan diganti bagi yang belum ganti. Maulana itu 57 itu enggak ada, presensi 57. Ibnul Mubarak enggak tahu ada apa enggak itu. Hadir Pak, maaf Pak. Terus Maulana? Nggih, Pak.
Nah, itu 57 nggak ada nomor presensi. Oh, NIM presensi itu NIM, Pak. Nah, iya, makanya diganti di Iya. presensi ya. Oh iya, 28 Pak saya, Pak. Aja ditulis. Tias Ayu, ini mana ini? Tias Ayu lagi main layangan apa ya? Saya ada, Pak. Ada, ganti. Ditambahi, bukan ganti. Oh iya, Pak. Tambahi rename. Rename. Oke. Silahkan yang mau komen. Silakan. Kalau nggak ada yang komen berarti nggak ada yang baca ini. Nggak ada. Kalau nggak ada, udah selesai kuliahnya. Oke, minggu depan itu yang harus ya. Mohon maaf, yang presentasi kayaknya seharusnya 4 orang, Pak. Loh, yang di Google Classroom cuma 2 itu? Kan saya minta untuk ditampilkan di Google Classroom. Hanya 2. Yang 2 lagi siapa? Sampai tadi pagi nggak ada. Cuma ada yang punya Ami sama Sarpiatun. Saya itu, maaf saya nggak bisa. Saya minta ngupload itu 1 hari sebelum malam. Kalau tadi pagi saya ngajar, Anda juga punya kegiatan, jadi terlalu silahkan itu untuk yang hari berikutnya aja. Jadi tolong paling malam jam 19 1 hari sebelumnya. Sudah harus diupload. Silahkan ada yang komen? Izin Pak mau mengomentari. Ya, silahkan Pak. Terima kasih. Untuk yang mini proposalnya Ami, mungkin itu untuk bahasa asingnya ada beberapa bagian yang belum diitalik. Kemudian saya belum paham mengenai kerangka teori yang punya Ami. Terus yang punya Mbak Sarfi, itu ada beberapa bagian yang huruf kapitalnya belum sesuai, kemudian titik komanya. Terus yang halaman 12 bagian tabel itu mungkin tabelnya bisa dirapikan kembali. Dan yang bagian daftar pustakanya juga, itu mungkin bisa dirapikan kembali. Terima kasih. Yang berkaitan isi nggak ada? Oke, silakan yang lain.
Saya Pak mau tanya. Silakan, Pak. Izin bertanya. Saya ingin bertanya ke ini proposalnya Sarfiatun tadi ya. Maaf sebenarnya itu tadi sudah ada hipotesisnya belum ya? Soalnya saya tadi sempat keluar. Jadi milenial nggak baca ya? Tadi sempat keluar Pak, jadi Bukan baca kok keluar. Baca kan mau keluar mau enggak kan baca. Di Google Classroom-nya Nggak ada. Jangan belum buka Google Classroom atau belum? Sudah Pak ini. Nah, terus? Oke, dilanjutkan aja apa yang ingin ditanyakan tadi? Sebentar Pak. Saya mau bertanya Pak tentang leverage, hubungannya leverage sama variabel dependennya. Nah itu tadi saya belum terlalu paham, bisa tolong dijelaskan lagi Mbak? Hubungannya secara teorinya, nah itu seperti apa? Oke, ditampung dulu. Monggo yang lain. Silakan kalau nggak ada mungkin bisa dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Arman ya tentang instrumen yang digunakan di hedging itu. Untuk yang di makalah itu sudah saya singgung tentang sedikit di
pendahuluannya tentang suku bunga Bank Indonesia. Kenapa menggunakan instrumen suku bunga Bank Indonesia? Karena fluktuasi nilai mata uang itu juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga Bank Indonesia. Sehingga instrumen yang digunakan untuk mengukur hedging ini adalah menggunakan instrumen tingkat suku bunga Bank Indonesia. Kemudian yang mengenai kontrak-kontrak yang di hedging itu adalah salah satu instrumen itu adalah macam-macam instrumen derivatif yang dilakukan, misalnya seperti spot, swap, terus ada juga option itu seperti itu. Jadi yang instrumen yang digunakan itu tetap tingkat suku bunga Bank Indonesia. Kalau yang jenis yang di makalah saya itu adalah jenis instrumen derivatifnya seperti itu. Bagaimana Mas Arman? Kasih, iya. Kemudian yang pertanyaan Mbak Milenia tentang rasio leverage ya. Iya, benar. Nah, rasio leverage itu adalah dipergunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, perusahaan multinasional itu kan juga memiliki hutang, baik itu hutang luar negeri maupun dalam negeri, sehingga salah satu variabel yang digunakan itu adalah leverage untuk mengukur berapa hutang yang ada dalam suatu perusahaan tersebut, sehingga barulah dia akan melakukan hedging kalau kita sudah tahu berapa hutang yang ada dalam perusahaan tersebut. Karena hedging ini kan adalah untuk pelindung nilai. Jadi perusahaan tersebut kita harus tahu bagaimana kondisi yang ada dalam suatu perusahaan tersebut, baru kita bisa apakah kita harus melakukan hedging atau tidak. Nah, salah satu indikatornya itu adalah melihat hutang yang ada, rasio hutang yang ada pada perusahaan tersebut. Bagaimana Mbak Milenia? Apakah butuh konfirmasi lagi? Oh ya, terima kasih Mbak Sarvi. Terus untuk yang mini proposalnya yang di makalah ini kan kemarin saya tuh melihat ya di suatu jurnal gitu, kalau setiap hubungan gitu semuanya leverage dengan dependennya, nah itu di bawahnya mesti kayak ada hipotesisnya gitu, ada H1, H2 gitu. Jadi hipotesis apakah independen itu berpengaruh dengan dependen atau tidak, seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan ya lagi dengan Pak Syafiq apakah penulisannya seperti itu atau seperti yang Mbak Syafiq sudah buat. Itu saya juga kurang tahu. Tapi kemarin saya lihat itu ada sih kayak namanya hipotesisnya leverage berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas sarannya. Monggo yang lain. Saya Pak. Saya ingin bertanya untuk yang punyanya Mbak Ami pada bab 3 metode penelitian sistematika pembahasan yang A itu jenis penelitian itu kan dijelaskan. Sebentar Pak.
Halo, maaf. Oh ya, tadi pada jenis penelitian yang punya Mbak Ami itu dijelaskan ini adalah penelitian kuantitatif. Kemudian pada metode pengumpulan datanya dijelaskan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi pustaka. Tolong ini ya Mbak, mau konfirmasi aja tentang penilaian kuantitatif tapi menggunakan metode studi pustaka yang mengumpulkan teori-teori itu, jadinya penelitiannya bagaimana ya Mbak? Kayak gitu. Karena memang saya kan kalau kuantitatif berarti menghitung-hitung kayak gitu. Tapi kok pada metode pengumpulan datanya itu mengumpulkan teori-teori kayak itu. Terima kasih. Langsung dijawab aja Pak, nggak apa-apa. Silakan. Terima kasih sebelumnya sama Mbak Arum. Jadi kenapa jenis penelitiannya kuantitatif tapi metode pengumpulan datanya itu adalah studi pustaka, itu berkaitan dengan jenis datanya. Jadi jenis data yang kita gunakan dalam hal ini kan data sekunder. Nah, data sekunder itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, merupakan data yang umumnya berupa catatan, bukti, laporan historis seperti laporan keuangan, itu termasuknya laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumen, baik dalam bentuk yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan. Nah, dalam hal ini, penelitian ini kan menggunakan laporan keuangan. Di mana di dalam laporan keuangan itu nanti ada rasio-rasio yang perlu untuk diperlihatkan. Nah, laporan keuangan itu kan termasuk data laporan historis yang sudah ada atau yang telah disediakan oleh perusahaan, dan perusahaan yang tentunya terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia itu merupakan perusahaan yang sudah dipublikasikan. Jadi laporan keuangannya itu bebas untuk diakses oleh siapapun. Oleh karena itulah kita menggunakan studi pustaka, bukan atau apa kayak observasi atau kuesioner atau dan sebagainya. Itu karena laporan keuangannya itu dapat diakses dengan mudah gitu, seperti itu. Nah, ini juga berkaitan dengan sumber data yang tadi sudah dijelaskan. Jadi sumber data dalam penelitian ini tuh data yang diperlukan dalam penelitian itu kan diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan yang sudah dijelaskan tadi, diakses melalui website resmi dari perusahaan terkait. Seperti itu. Gimana Mbak Arum? Baik Mbak Ami. Tapi untuk yang bagian ini Mbak Ami, yang bagian dalam rangka mengumpulkan teori-teorinya itu, berarti kita tetap teori-teorinya diambil bagaimana Mbak? Ya, kalau melihat secara jelas ya dari mini proposal yang sudah saya kirimkan di Google Drive, itu juga ada kumpulan teori-teori. Jadi kan tadi udah dijelaskan juga ya di latar belakang, ada teori yang mengatakan bahwa seharusnya merger dan akuisisi pasca merger dan akuisisi itu kinerja keuangan perusahaan itu akan semakin baik. Teori itu banyak disampaikan oleh beberapa pakar yang mungkin teman-teman bisa lihat nanti di tinjauan pustaka dan kerangka teori. Nah, di situ studi pustaka untuk mengumpulkan teori-teori atau literatur di situ ditaruhnya seperti itu. Nah, untuk kuantitatif atau perhitungannya itu kan ada di bagian metode analisisnya, itu nanti menggunakan SPSS sebagai alat bantu. Setelah itu kita hitung menggunakan beberapa pengujian, diuji dulu normalitasnya, normalitas atau tidak, kita uji lagi menggunakan paired sample t-test atau Wilson-Singh rank test, seperti itu. Baik Mbak Ami, terima kasih. Sama-sama. Baik, sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, kita lanjutkan ke pembahasan. Tolong untuk minggu depan ya. Minggu depan ini yang wajib nanya. Nah, nanti lainnya berarti boleh sunnah ya. Itu 1, Furqon.
Ada Furkon? Furkon? Ada Pak, ada. Nah, minggu depan harus nanya. Ya Pak. Salma. Ada Salma? Salma. Loh, enggak ada. Syarifah Salma bukan, Pak? Iya, Syariah Salma. Oh iya. Emang ada Ada, Salma yang Pak. lain? Enggak ada tuh? Ada lagi soalnya. Salwa. Ada Salwa? Pak. Oke. Farhan. Ada Farhan? Halo Farhan? Enggak ada Farhan. Maulana. Ini yang wajib nanya. Nanti silahkan kasih tahu. Maulana? Ya, Pak. Oke. Fahmi. Ada? Fahmi? Saya, Pak. Oke. Besok nanya. Sobihatun. Ada? Saya, Pak. Oke. Sobihatun. Iya, Pak. Saya, Pak. Loh, nama nada ya? Kok namanya nada? Iya, Pak. Itu nama depannya Sobihatun Nada Rafifah gitu, Pak. Oh, Kalau alah. depan kepanjangan, Pak. Oh ya. Oke, jadi itu yang minggu depan harus nanya. Yang lainnya sunnah nanya. Oke. Tolong share screen-nya dikembalikan. Tadi siapa? Ami. Enggak. Oke, udah kelihatan ya? Lihat, Bapak. Hah? Sudah? Oke, ini yang Sarwiyatun ya? Yang Iya, pertama begini catatannya Mbak. Kenapa Anda milih JI? Kalau ditanya apa Mbak? Halo? Iya Pak, kemarin saya pakai Bursa Efek Indonesia Pak. Tapi kemarin Bapak nyuruh ganti ke JII gitu. Saya biasanya Mbak ya, saya nyuruh gantinya ke SSI bukan ke JII. Ke saham syariah, daftar efek syariah itu loh. Iya Pak. Ya, nanti silakan Anda ke situ dulu, karena JII terlalu kecil. Baik Pak. Dan isunya nanti menjadi berbeda. Oke, ini nanti untuk kesemuanya aja ya, supaya setelah ini nggak ada kesalahan lagi. Tujuan penelitian kuantitatif itu bukan untuk mengetahui, sekali lagi. Ya walaupun orang nulisnya juga sebagian begitu ya, tetapi pengujian kuantitatif itu biasanya untuk adalah menjelaskan, tetapi bukan mengetahui. Kenapa? Karena mengetahui itu biasanya untuk penelitian eksploratif. Eksploratif itu identiknya dengan kualitatif. Jadi tolong nanti teman-teman yang lain juga nanti jangan untuk mengetahui lagi ya. Oke, untuk jumlah penelitian sebelumnya ini masih sedikit ya, karena hanya 5. Ini relatif mungkin isunya belum sebanyak kinerja perbankan syariah, tetapi juga sudah banyak, sehingga tolong nanti ditambahi ya. Baik Pak.
Terus begini, Mbak, ini di definisi operasional itu yang belum kelihatan adalah hedging itu nanti ngukurnya pakai apa? Instrumen derivatifnya, Pak, maksudnya. Gini, variabel Anda independennya isinya apa aja? Itu ada financial distress, terus ada growth opportunity, ada leverage sama liquidity. Nah, semuanya itu ada rumusnya, Mbak. Kecuali yang ini kok nggak ada. Nah, maksudnya sama growth opportunity itu kan kayaknya belum tertulis ya. Saya nggak tahu karena oh iya, sekali lagi tolong semua itu nanti nyimpen di Google Classroom-nya itu Word ya. Jangan PDF. Kalau PDF itu saya nggak bisa ngasih catatan pinggir. Nanti ini kan saya kembalikan ke Anda untuk diperbaiki, untuk dikumpulkan di ujian akhir gitu ya. Jadi tolong semuanya jangan PDF lagi, ngirimnya Word. Nah, rumus GO itu, growth opportunity, saya nggak tahu ada apa enggak, tapi setelah saya convert ke Word itu nggak ada. Ya mungkin convertnya yang nggak bagus ya. Itu rumusnya itu nggak ada. Lah semua ada rumusnya. Begitu hedging itu data apa yang mau Anda masukkan? Kalau leverage itu kan utang, DER apa-apa kan gitu ya. Lah nanti kan berarti angka hutang dari perusahaan itu yang dimasukkan untuk diolah. Lah kalau hedging itu apa? Pakai suku bunga, Pak. Tingkat suku bunga Bank Indonesia. Loh kok bisa hedging ke suku bunga itu definisinya dari mana, Pak? Itu Hedging saya lihat di penelitian orang, Pak. Nah, hedging itu apa toh, Mbak? Lindung nilai. Nah, lindung nilainya itu lindung nilai perusahaan dengan menggunakan ukurannya bank, bunga bank. Sebenarnya ada dua, Pak. Yang pertama itu ada tingkat kurs valuta sama suku bunga. Nah, sekarang kalau Anda ini mau nulisnya tentang syariah, tapi hedgingnya kok pakai suku bunga, cocok nggak? Iya, tidak, Pak. Nah, terus menggunakannya apa? Tingkat kurs valuta berarti, Pak. Bukan, di sana kan ada pilihannya. Kan suku bunga itu kan ada yang SBI, ada yang SBIS ya. Anda pernah dengar? Nah, SBIS itu kan yang syariah ya. Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Ya silakan Anda menggunakannya apa gitu ya. Jadi nanti diperjelas hedging itu apa sehingga cocok pakai KUS atau pakai SBIS kan gitu ya. Silakan. Iya, Pak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar saya, Mbak. Anda ini kan penelitiannya belum jalan ya, baru proposal ya. Tapi kok sudah mendapatkan sampel itu dari mana? Jadi saya ini, Pak, saya lanjutin yang metode penelitian saya yang kemarin, Pak. Loh, metode penelitian yang kemarin sudah sampai sampel. Kan kita juga buat proposal, Pak. Ya, proposalnya sampai sampel, sudah. Sampel itu kan sudah aplikatif toh. Dan itu biasanya orang ketika proposalnya sudah jadi, mau melakukan penelitian, maka dia mencari sampel lah. Lah Anda kan proposalnya aja belum, kok sampelnya sudah didapat. Oke, begini Mbak, catatannya ya. Kalau dalam proposal penelitian begini kan sampel belum ada. Kalau justru ada, itu malah dicurigai loh, ini sampelnya penelitian siapa? Lah itu yang menjadi pertanyaan. Jadi nggak perlu ada sampelnya. Tapi yang ada adalah yang penting, yang perlu adalah purposive samplingnya, kriterianya. Itu yang penting ya. Iya, Pak. Kalau sampelnya ya udah nanti kalau Anda sudah penelitian kan gitu. Terus yang sangat penting berikutnya, nanti Anda ini nilainya tidak akan dianggap sempurna. Model matematiknya kok nggak ada. Ini mau menggunakan apa, Mbak? Metode penelitiannya pakai apa? Halo? Ya, Pak. Metode penelitiannya itu analisis regresi, Pak.
Anda kan regresi, Anda sudah menetapkan ingin regresi. Tapi model regresinya belum ada ya, Mbak ya. Silahkan nanti dilengkapi ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ada yang ingin tanyakan? Mbak Sarpiatun? Yang mengenai ini, Pak, mengenai instrumen hedging itu berarti saya menggunakan, misalnya kalau saya menggunakan suku bunga berarti pakai suku bunga syariah ya, Pak, suku bunga SBIS. SBIS itu bukan suku bunga syariah ya, kan nggak boleh ada. Oh, iya, Pak. Sertifikat Bank Indonesia gitu ya. Oke, ya makanya gini ya, nanti ketika Anda sudah nggarap betulan itu kan disimulasikan ya. Kalau datanya kurs sama SBIS itu kan nggak terlalu sulit. Anda simulasikan aja mana yang hasilnya nanti lebih bagus. Saran saya begitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Baik. Baik, ini yang kedua, AMI. Yang pertama, tolong untuk semuanya juga ya. Kata-kata analisis itu tidak perlu dituliskan di judul. Karena skripsi Anda pasti isinya analisis. Jadi langsung aja faktor-faktor atau apa, determinan atau apa yang lain gitu ya. Itu malah lebih langsung. Tapi kalau analisis faktor, itu untuk apa? Karena kita skripsi Anda isinya akan itu semua. Sama, ini juga penelitian kuantitatif tujuannya menguji, mengevaluasi dan lainnya, bukan untuk mengetahui. Oke, berikutnya. Ya ini sama sebenarnya sama tadi ya Sarpiatun. Silahkan tulis peta penelitian sebelumnya. Artinya penelitian sebelumnya itu seperti apa sih? Mamanya tadi kan ada yang menyampaikan bahwa penelitian sebelumnya itu memiliki hasil yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan penelitian lagi. Nah itu silahkan, itulah yang dianggap sebagai kelemahan penelitian sebelumnya. Kelemahan itu bukan kelemahan kualitasnya, tetapi kelemahan itu kita tuliskan sebagai celah untuk masuk penelitian kita yang dianggap sebagai novelty. Jadi silahkan AMI untuk menuliskan itu. Berikutnya, hipotesis itu tolong dibuat satu persatu ya. Jadi bukan gelondongan dan tanpa hipotesis dan tanpa teori. AMI masih Ya, ada? Pak. Oh, ya, masih. Oke, masih jadi silahkan hipotesis itu dibuat satu persatu menggunakan HA kan gitu ya. Dan itu basisnya adalah teori. Buat aja setengah halaman cukup. Yang menunjukkan hubungan independen terhadap dependen. Dan kalimat hipotesis itu sesuai pengujian. AMI ini mau mengujinya pakai metodenya apa? Pakai alatnya apa? Data uji pengujian hipotesisnya itu pakai, kalau berdistribusi normal itu pakai paired simple t-test, Pak. Kalau tidak berdistribusi normal pakai Wilson-Singh test. Oke, Anda kan mau berarti melakukan uji beda ya? Iya, Pak. Oke, kalau uji beda berarti hipotesisnya gimana, Mbak? Bunyinya? CR mengalami perbedaan yang signifikan pasca akuisisi. Nah, sementara Anda menulisnya apa? Mengalami kenaikan, Pak. Nah, makanya kan mengalami kenaikan kan tentunya ujinya beda ya. Sementara Anda kepinginnya itu, berarti kan
terdapat perbedaan apa sebelum dan sesudah akuisisi kan gitu ya, semuanya dituliskannya kan begitu berarti kan, karena Anda kan uji ingin mengujinya uji beda, jadi bukan mengalami kenaikan, karena mengalami kenaikan atau enggak itu nanti menggunakan metode yang lain. Oke, terus yang berikutnya saya jadi bertanya lagi, loh kok ada metode event study itu apa, Mbak? Metode event study itu yang kayak mengukur dampak kejadian terhadap nilai perusahaan gitu Pak, yang biasanya tercermin dari harga saham sama volume transaksinya. Anda ini ngomongnya jauh sekali ya, kok nggak kelihatan, nggak dengaran ya? Oh, maaf Pak. Ya, jadi event study itu kan yang kayak mengukur dampak dari suatu kejadian terhadap suatu perusahaan. Nanti itu mengukur spesifiknya itu terhadap nilai perusahaannya. Nanti tercerminnya dari harga saham dan volume transaksinya. Soalnya kan salah satu pengukurannya itu ada ROI dan EPS gitu Pak. Oke, gini Mbak. Anda tadi sudah menetapkan katanya mau menggunakan itu sampel t-test. Kok sekarang event study? Event study itu kan begini. Event study itu adalah menguji reaksi pasar, reaksi investor. Ketika diumumkan akuisisi, apakah pasar bereaksi negatif ataukah positif atau tidak merespon. Itu namanya event study, itu penelitian tersendiri. Sementara Anda tadi kan mengatakan bahwa Anda ingin melakukan pengujian 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah akuisisi. Itu satu metode yang berbeda. Kalau di sini ada teman-teman yang belum punya ide, ya bisa ngambil idenya Ami. Artinya kalau Ami mau ngambilnya sampel t-test, maka yang lain bisa mengambil event study. Jadi itu penelitian yang berbeda. Berarti ini bisa menjadi 2 skripsi. Oke, paham Ami? Gimana? Ya, paham Pak, paham Pak. Anda mau milih yang mana? Yang event study apa yang sampel t-test saja Pak? Nah, event study itu maksudnya masuknya ke abnormal return saham gitu nggak sih Pak? Iya, betul. Jadi kalau event study itu ketika, berarti kan ngambil T0-nya adalah ketika pengumuman akuisisi atau merger, kan begitu? Ya. Ketika mengumumkan, respon pasar gimana? Apakah positif ataukah negatif melalui CAR atau CAAR? Ya, jadi melaluinya kan cumulative average abnormal return atau cumulative abnormal return. Nah, itu menggunakannya itu. Itu penelitian yang berbeda. Oke. Untuk rumus matematiknya Anda kalau sudah menetapkan sampel t-test itu, sampel t-test itu belum ada. Silahkan nanti dilengkapi. Baik, Pak. Oke, ada yang ingin tanyakan? Silahkan, kelas, ada yang tanyakan? Saya mohon sekali lagi, silahkan Anda upload itu batasnya jam 19 WIB pada 1 hari sebelumnya. Jangan pagi. Kalau pagi saya sudah nggak lihat. Saya ngelihatnya malam, setelah itu udah. Berarti itu yang ada. Itu yang saya baca. Jadi silahkan. Dan itu sudah diinformasikan kemarin. Baik, tidak ada lagi? Baik, mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah.